Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan siang hari ini teman-teman, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana pesan menohok, ya, pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh seorang pria muslim yang masih muda. Saya pikir mungkin ya sebaya dengan saya atau mungkin di atas saya teman-teman ya. Di dalam dia menanggapi klarifikasi yang disampaikan oleh Pak RT ya, Pak RT yang melakukan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Bandar Lampung 1 minggu yang lalu. Ya, karena Pak RT mengatakan bahwa kedatangannya di Gereja Kristen Kemah Daud pada saat hari Minggu 19 Februari 2023 itu bukan membubarkan, hanya memberikan himbauan. Akhirnya pria muslim ini benar-benar kaget dan sekaligus mengecam ya apa yang disampaikan oleh Pak RT tersebut teman-teman. Maka tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan sharekan kepada kita lewat videonya yang satu ini. Ini dia, kita lihat bersama. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita yang cukup viral tentang pembubaran ibadah gereja di Lampung, yang di video sebelumnya pun ini telah dibahas. Tetapi yang menarik adalah setelah hal itu terjadi, kemudian ini menjadi satu gejolak di masyarakat, menjadi sesuatu berita yang viral juga. Maka ada satu berita juga yang cukup membuat saya menggelikan. Kenapa? Di video sebelumnya terlihat bagaimana sisi arogansi terhadap antar umat beragama dengan cara memberhentikan yang dianggap kurang pantas dan tidak sopan. Bahkan dikatakan juga kurang dalam adab. Maka saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman untuk menyaksikan video sebelumnya sedikit agar kita memahami bagaimana ini terjadi semuanya. Saksikan terlebih dahulu videonya. Sabar. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Itu adalah video yang pertama yang akhirnya banyak keresahan di masyarakat, banyak reaksi di masyarakat atas kejadian tersebut yang dianggap sebagai pembubaran ibadah gereja di Lampung, sehingga beritanya menjadi viral. Dan setelah beritanya ini menjadi viral, maka jarak beberapa hari kemudian ada video klarifikasi dari orang yang berkaitan tentang hal tersebut. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut saya pribadi justru ini sepertinya menimbulkan masalah baru. Bukan karena video klarifikasinya, tapi dikarenakan kata-kata yang ada atau yang diucapkan di dalam video tersebut. Maka saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan bagaimana video klarifikasi ini, dan saya ingin meminta terhadap teman-teman apa pendapat dan komentarnya. Di sini saya tidak menjelekkan satu agama dan tidak juga mengunggulkan satu agama. Tetapi untuk bagaimana kita ini bisa menilai dan belajar untuk menjadi seseorang yang tidak berbeda di satu keadaan, kemudian di keadaan yang lain. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka otomatis harusnya kita ini bisa meminta maaf dengan jiwa yang besar. Bukan membuat satu pembenaran terhadap diri kita, bahkan menganggap kejadian tersebut adalah satu himbauan. Yang bahayanya apa? Ketika ini hanya dianggap himbauan saja, maka banyak nanti orang yang akan meniru hal tersebut, kemudian membuat pernyataan yang sama bahwa itu adalah himbauan. Sementara himbauan dan sifat arogansi tidak bisa disamakan. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk menyaksikan sementara atau sedikit video klarifikasi dari orang yang berkaitan. Saksikan videonya. Tujuan saya kemarin datang ke sini menghimbau jangan digunakan gedung ini karena izinnya belum ada. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada surat pernyataan yang ditulis tangan oleh pendeta Next Reza.
pendeta Nexerika dari pihak jemaat yang menamakan dirinya Gereja Kemah Daud. Kemudian Terjadilah surat pernyataan itu pada tanggal 10 Desember 2016 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pendeta Nexregar. 2016 itu ya. 2016. Poinnya salah satunya tidak akan menggunakan gedung ini untuk rumah ibadah kecuali tempat tinggal. Siap. Saya kemarin ngajak rekan RT bukan warga. Oh, RT. Rekan RT dan Dimas. Mari dampingi saya untuk mengingatkan daripada Jemaat Kemah Daud bahwasannya itu belum ada izin. Kan kesepakatannya jelas. Siap. Jadi bukan saya melarang ibadah. Siap. Bukan melarang ibadah. Ibadah semua warga negara Indonesia semua orang. Penggunaannya aja ya. Nah, tapi pada tempatnya ini kan Masalahnya sudah ada pernyataan jelas ya, Bang. Nah, pernyataan pendetanya, terus ini kesepakatan. Oh, begitu. Kedua belah pihak. Makanya lah kemarin itu kita bubarkan ya, Bang ya. Nah, bukan kita bubarkan, kita mengingatkan mereka. Janganlah menggunakan. Kita mau klarifikasi, janganlah gunakan gedung itu karena izinnya belum ada. Berarti kita bantah ya, Bang ya. Iya, izinnya belum ada. Termasuk pintu dibuka sama mereka tapi lama prosesnya. Oh, termasuk katanya ada begitu saya selaku itu dibuka dong pintunya. Mulai alih fungsi jadi tempat ibadah kapan, Bang? Kalau alih fungsinya saya nggak tahu. Meledaknya 2014 ya. 2014, terus yang RT yang lama dilengserkan karena terkait masalah ini. Iya. Sudah gitu 2015 saya jadi RT. Mereka mau pakai tanggal untuk Natal 2016. Ibadah. Sudah ngirim surat ke Polresta segala macam sampai sampai ke. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Jadi kita lihat tentunya dari tadi dan memang sudah lama sekali ya, 1 minggu yang lalu kita melihat bahwa video pertama di hari Minggu itu ya, bahwa ketua RT ini jelas membubarkan, menghentikan ya, bukan menghimbau. Menurut saya sih begitu ya. Jelas dia datang ke dalam gereja sampai dia naik ke altar dan menghentikan ya ibadah tersebut. Itu di video pertama. Di video kedua dia mengatakan bahwa dia tidak membubarkan, hanya memberikan himbauan. Ini jauh berbeda sekali ya kan? Karena kalau himbauan tentunya tidak sampai menghentikan ibadah ya, hanya mengadakan pembicaraan ya, dan itu bisa dilakukan setelah ibadah selesai begitu. Tetapi kenyataannya Pak RT menghentikan ibadahnya, membubarkan ibadahnya. Jadi tidak bisa lagi mengelak Pak RT dalam hal ini ya. Jelas video pertama dengan video kedua keterangannya sangat berbeda sekali. Oke, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari saudara kita yang satu ini, Abu Arfan. Ini dia. Nah, teman-teman bisa saksikan bagaimana perbedaan yang jelas. Di video pertama, terlihat jelas ada sisi arogansi dan pemaksaan terhadap antar umat beragama. Di video yang kedua, ini kemudian berbeda kembali. Kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa ini adalah himbauan. Terlepas dari apapun pemicu masalah ini jadi terjadi, dari perizinan-kah atau apapun itu, maka sifat arogansi dalam beragama tetap tidak bisa dibenarkan. Justru saya berharap ketika ada video klarifikasi, istrinya adalah permintaan maaf, dan itu akan memberikan kesan bahwa orang tersebut berjiwa besar. Tetapi dengan pernyataan yang demikian, justru ini akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena beliau ini menganggap ini adalah himbauan, sementara di video sebelumnya terlihat ada sisi arogansinya. Saya sangat berharap ke depannya bangsa, negara kita ini lebih damai dalam hal apapun, terutama di dalam beragama, karena Indonesia memiliki agama serta setiap orang yang beragamanya memiliki keyakinannya masing-masing. Maka siapapun yang membuat kesalahan wajib dirinya meminta maaf. Meminta maaf adalah salah satu sifat yang lebih baik daripada membuat pembenaran untuk diri sendiri. Maka saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah atas apa yang terjadi di negara kita, terutama antar umat beragama, di mana krisis toleransi antar umat beragama sudah semakin terkikis. Maka dengan kejadian-kejadian yang demikian, saya berharap untuk kedepannya setiap pribadi lebih bisa menjaga dirinya. Kemudian ada senantiasa sifat menghargai antar umat beragama yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kefahaman dan memberikan kedamaian di negara kita Indonesia.
Itu saja yang disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita sudah mendengarkan teman-temannya. Ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita Abu Arfan ini. Dan saya tidak heran memang kenapa beliau ini sangat toleransi sekali. Karena ketika saya melihat biografi ya, bagaimana latar belakang dari seorang Abu Arfan ini, rupanya di dalam keluarganya ya benar-benar mereka ini adalah orang yang bertoleransi tinggi. Kenapa? Pernah beliau menyaksikan bahwa di rumahnya saja pernah orang Kristen tinggal, ya. Orang Kristen tinggal di rumah mereka. Bayangkan teman-teman ya. Di mana seharusnya ya itu sangat mustahil boleh terjadi. Tetapi inilah keluarga yang benar-benar mempunyai toleransi yang tinggi, ya, sehingga di rumah mereka itu ya mereka bagi dua, ya. Bagian depan itu ditempati oleh orang Kristen, sedangkan bagian belakang itu tempat mereka, ya, sampai mereka juga membiarkan orang Kristen ini bisa memajang foto-foto kekristenan tentunya, ya, dan itu tidak masalah bagi mereka. Memang dari awal, karena waktu itu saudara kita Abu Arfan ini masih kecil, dia bertanya-tanya kenapa bisa begitu, iya kan? Tapi inilah yang namanya toleransi, ya. Tentu ketika mereka berdoa juga di situ ya, orang Kristen berdoa sesuai dengan ajaran agamanya gitu ya. Dan begitu juga dengan keluarganya Abu Arfan. Nah, apa yang saya petik dari keluarganya Abu Arfan ini teman-teman ya, sekalipun kita berbeda, kita jangan menjadi musuh begitu. Karena hanya iman dan kepercayaan kita yang berbeda ya. Tapi tetap saja kita adalah manusia ya, yang harus mengasihi satu sama yang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Ya, maka sebab itu jangan hanya oleh karena perbedaan, hanya oleh karena sesuatu hal yang tidak sepaham, kita tidak sejalan pemikirannya ya, oleh karena doktrin-doktrin kita, maka tidak serta-merta kita harus menjadi musuh, ya kan? Nggak boleh begitu. Jadi inilah yang kita harapkan teman-teman ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak RT ini adalah pembelaan diri atau pembenaran diri. Jelas sekali bahwa ini adalah sesuatu klarifikasi yang saya pikir terlalu lebay sekali, ya, terlalu membenarkan diri sendiri. Jelas kita ini nggak buta ya, bahwa di video pertama ketika Pak RT ini masuk ke gereja, benar-benar dia memberhentikan, sampai dia bilang berhenti, berhenti, ya kan? Berarti itu membubarkan dong. Nah, yang kita harapkan ketika dia memberikan klarifikasi, bukan seperti kata-kata di video kedua, di mana dia mengatakan, saya datang atau kami datang ke gereja GKKKD itu bukan untuk membubarkan, tapi hanya memberikan himbauan. Kalau memberikan himbauan, ya kan, dari awal memang tadi dikatakan bahwa mereka meminta untuk dibukain pintu, ya kan? Kenapa tidak diperbolehkan untuk dibukakan pintu pagarnya? Karena memang orang sedang beribadah di dalam, karena mungkin orang-orang ini ya sudah mewanti-wanti bahwa akan terjadi sesuatu hal, makanya mereka tidak biarkan pagar itu dibuka pintunya. Tapi coba lihat teman-teman, ya, mereka dengan beraninya melontatin pagar itu dan memaksa untuk harus datang dan masuk ke dalam gereja, dan Pak RT yang mengeksekusinya, ya, dia menyuruh untuk ibadah yang sedang berlangsung diberhentikan. Harusnya klarifikasi itu adalah permohonan maaf, permintaan maaf gitu, bahwa jelas apa yang dia sudah lakukan adalah melanggar aturan ya, karena melarang orang untuk beribadah apapun alasannya. Soal perizinan tempat ibadah itu jauh lah ya, artinya kita jangan bahas dulu soal itu, karena masalah itu tentunya bisa diomongin baik-baik secara kekeluargaan ya, tanpa harus membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara kita Abu Arfan ini, saya setuju dengan itu, dan inilah yang perlu kita kembangkan ya dalam kehidupan bermasyarakat ini, kehidupan beragam ini teman-teman ya. Kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi, kita menghargai satu sama yang lain sekalipun kita berbeda agama. Kita ada di Indonesia, dan Indonesia ini adalah tanah tumpah darah para pahlawan kita yang harus kita jaga keutuhannya. Sebab itu, mari kita bersatu,
melawan setiap mereka orang-orang yang tidak mempunyai hati dan selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.